Olive, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Olive sering mengumpulkan tugas terlambat atau tidak tepat waktu. Apakah ada kesulitan Olive dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut sehingga Olive mengumpulkannya terlambat? Ya Bu, maaf Bu, saya sering kesulitan dalam mengatur waktu dan kadang saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas. Oke, itu jadi alasannya ya. Tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan ini. Hmm, Ibu tahu bahwa tugas yang banyak itu bisa membuat kita merasa kewalahan untuk mengerjakannya. Tapi Olive tahu tidak, kalau kita mengumpulkan tugas itu terlambat, itu bisa membuat Olive merasa tertinggal, kemudian bisa juga mengurangi nilai, dan bisa menurunkan semangat belajar atau membuat kita stres. Iya Bu, saya baru sadar itu. Saya benar-benar merasa terbebani dan stres setiap kali terlambat mengumpulkan tugas. Baik. Sekarang, menurut Olive, apa yang bisa kita lakukan agar Olive itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Saya berpikir mungkin saya harus membuat jadwal pelajaran yang lebih teratur dan saya harus mengurangi melakukan kegiatan yang tidak terlalu penting. Itu rencana yang sangat bagus. Nah, sekarang bagaimana rencana konkret Olive untuk membuat jadwal pelajaran tersebut dan mematuhinya? Saya akan mencoba mengatur waktu belajar setelah pulang sekolah. Saya akan membagikan tugas-tugas, melakukannya sedikit demi sedikit, dan saya akan membuat daftar tugas, tugas yang mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Oke, itu rencana yang sangat baik. Bagaimana kalau kita mulai menerapkannya sekarang? Dan Ibu akan siap membantu kalau Olive menemui masalah atau butuh saran. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya akan coba menerapkannya dan melihat bagaimana hasilnya nanti. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Mm. Nanti kamu bisa ke ruang guru kalau Olive merasa butuh bantuan lebih lanjut. Ya Bu, terima kasih. Saya akan berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Olive setelah kita bicara tentang masalah keterlambatan tadi? Saya merasa lebih paham kalau kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu bisa membuat kita tertinggal dalam pelajaran, mengurangi nilai, dan membuat tambah stres. Jadi saya akan berusaha lebih keras untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Bagus. Ibu yakin Olive bisa mengerjakannya. Terima kasih ya sudah berusaha. Iya Bu, terima kasih atas dukungannya. Nadia, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Nadia sering tidak masuk ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Apakah ada sesuatu yang mungkin menghalangi Nadia untuk datang ke sekolah secara teratur? Maaf Bu, akhir-akhir ini Nadia sering merasa lelah atau kurang sehat. Oke, nggak apa-apa, kita bisa selesaikan ini. Ibu paham bahwa rasa lelah atau kurang sehat itu bisa menghambat kita untuk hadir ke sekolah secara teratur. Tapi Nadia tahu nggak kalau seandainya kita sering tidak masuk ke sekolah secara teratur, itu bisa mengganggu proses belajar dan juga bisa mempengaruhi hasil akademik kita. Iya Bu, saya tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya menurut Nadia agar kita bisa mengatasi masalah ketidakhadiran yang sudah terjadi ini? Mungkin saya harus lebih memperhatikan kesehatan saya dan mencari cara untuk mengatur waktu istirahat saya agar saya tetap lebih segar saat di sekolah. Baik, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita mulai mengimplementasikannya dari sekarang? Nanti kalau seandainya Nadia butuh bantuan lebih lanjut, Nadia bisa menghubungi Ibu. Baik Bu, saya akan mencoba yang terbaik. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Kalau Nadia butuh sesuatu, Nadia bisa ke ruang guru untuk temu Ibu. Baik Bu, saya akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kehadiran saya di sekolah. Nah, sekarang bagaimana perasaan Nadia setelah kita diskusi tentang masalah kehadiran tadi? Saya merasa lebih menyadari sekarang bahwa kehadiran yang tidak teratur dapat mengganggu kemampuan belajar saya dan membuat saya merasa lebih tertinggal. Saya akan berusaha lebih keras untuk hadir di sekolah secara konsisten. Baik, itu sangat bagus sekali. Ibu yakin Nadia bisa melakukannya. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya. Sama-sama.